Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta kursus semuanya, baik yang online maupun offline. Pada pertemuan yang ketiga ini, tugas yang harus kita selesaikan adalah menulis surat dalam bentuk seperti ini. Nah, rata tengah ada garis skop surat, kemudian di sini ada teks di kolom 1 dan ada teks di kolom 2. Kemudian paragraf biasa seperti biasa, tidak apa-apa. Kemudian ada lagi yang berikutnya, ada 3 kolom. Ada kolom untuk ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, di sini saya ingin mengajarkan bahwa untuk rapi seperti ini, ketika dicetak, maka Anda tidak bisa menggunakan tab, tombol tab untuk mendorong bendahara dan sekretaris ke arah kanan. Anda harus mengambil kolom tabel sebanyak 3 kolom. Kalau di atas 2 kolom, kolom 1 dan kolom 2, agar ketika ada perubahan teks Anda tinggal menggeser bagian-bagian yang ingin dipindah seperti ini. Nah, kalau Anda menggunakan tab, tombol tab didorong dengan menggunakan tombol tab ya, atau tombol yang di sini ini, maka semuanya akan berantakan dan Anda akan merubah lagi dari awal. Oke, bagi yang kursus secara online, silahkan naskah yang seperti ini diambil di grup WA-nya, atau Anda bisa lihat ini videonya, saya screen sebentar. Ini yang harus kalian selesaikan dan dikirim di daftar hadir secara online. Oke. Nah, bagaimana proses pengerjaannya? Untuk yang dari atas ini sama seperti yang sebelumnya di pertemuan kedua. Membuat kop surat dengan garis kop surat bentuk seperti ini, bagaimana caranya. Dan yang selanjutnya hanya tambahan adalah bagaimana membuat kolom teks menjadi 2 kolom dan menjadi 3 kolom, supaya tidak membuat yang seperti ini menggunakan dorongan dengan tombol tab, apalagi didorong dengan spasi, itu konyol berarti ya. Nah, jadi tidak bisa didorong pakai spasi karena jaraknya jauh. Spasi itu hanya boleh didorong, hanya digunakan 2 kali tekan atau 3 kali, itu sudah maksimal. Nah, sekarang kita ikuti langkah-langkahnya satu persatu. Oke, semuanya seperti biasa, kita ketik biasa aja dulu, semuanya rata kiri menyentuh margin. Semuanya sampai di sini dulu kita ketik. Oke, kita ketik ya satu-satu. Nah, kita ketik di sini. Semuanya rata kiri seperti ini aja dulu semua sahabat ya. Nah, jadi jangan diketengahkan dulu. Semuanya seperti itu. Nanti untuk mengeditnya tinggal kita secara langsung menggunakan aplikasinya. Jangan satu baris diketik diketengahkan seperti ini, satu baris diketik diketengahkan seperti ini ya. Nah, itu namanya tidak efektif, dan kalau ada yang melihat cara mengetik seperti itu berarti dinilai orang belum bisa. Oke, jadi kita ketik aja seperti ini dulu rata semua. Nah, setelah itu ketika kita ingin mengetik bagian yang seperti ini nih, nah kita masukkan dulu insert tabel, kita klik menu insert. Nah, kita ambil tabelnya, kita ambil dua kolom, satu baris aja karena yang diperlukan satu baris aja ya. Kita untuk baris berikutnya kita tinggal tekan enter nanti. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, lanjutkan untuk mengisi kolom sebelah kiri atau kanan dahulu, terserah. Nah, kolom sebelah kiri misalnya kita ketik undangan makan, di sini kita ketik undangan makan. Nah, huruf besar semua. Di sebelahnya lagi itu kita ketik alamat surat. Nah, jadi kalau baris berikutnya kita tinggal tekan enter aja. Nah, ya di sini enter dan seterusnya. Nah, sudah selesai, kita keluar dari tabel, kita lanjutkan ketikan. Nah, sekarang bagaimana ketika dicetak? Ini ketika dicetak ya, ketika kita mau mencetak teks ini, kita preview misalnya kan, kita mau print preview. Oke, kita keluarkan dulu. Nah, ini kan akan kelihatan garis seperti ini. Nah,
untuk menghilangkan garis itu, bentar ya. Nah, untuk menghilangkan garis ini Anda harus di blok, kemudian pilih no border. Oke. Nah, ini ketika dicetak maka teksnya tidak akan kelihatan, garisnya tidak akan kelihatan lagi. Kita hanya perlu tabelnya untuk membuat 2 kolom, tapi tidak memerlukan bordernya ya. Nah, jadi kita keluarkan saja itu, kita hapus aja menggunakan no border. Oke, yang selanjutnya untuk di atas kita blok seperti biasa, kemudian kita rata tengah. Nah, jadi jangan satu-satu ya, meratanya di blok semua untuk rata tengah. Nah, kemudian untuk garis kop surat sama seperti sebelumnya, kita tinggal gunakan border di tabel ini. Kita garis atas, kemudian kita garis bawah sesuai dengan gambar dan sesuai dengan keperluan. Oke, ini ada kursor, di atas kursor garisnya di atas, di bawah kursor garisnya yang di bawah kita pilih. Anda hanya cukup mengenali gambar, Anda sudah paham. Nah, untuk merubah garis yang tadi kan tebal seperti ini. Nah, untuk merubah garis itu ya, Anda tinggal pilih menu border and shadingnya. Stylenya ada di sini. Nah, kita pilih yang garis style yang diperlukan. Kita ambil, kita oke, lalu kita pasang di bawah bottom border. Nah, seperti itu. Ini sudah ya. Oke, yang ini untuk muara layungnya kita posisikan di rata kanan. Langsung kita miringkan. Miring I, B tebal, garis bawah U. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ketikannya sampai selesai. Sampai selesai, teks seperti biasa kita ketik. Saya akan ketik ya. Nah, untuk mengetiknya kita ketik rata menyentuh margin semua dulu. Nanti untuk membuat paragrafnya kita sekaligus, jangan satu-satu, lambat ya. Misalnya kalian biasanya dorong gini, tab ya, gini. Oke, itu tidak dibenarkan karena itu tidak efektif dan lucu kelihatannya karena kita mengetiknya pakai komputer, bukan pakai mesin ketik ya. Nah, oke. Hanya menggunakan tab sebelum titik 2 di sini. Titik 2 spasi kemudian Rabu. Nah, setelah jadi ketikannya selesai, baru kita blok lagi. Oke, setelah itu kita klik menu paragraf seperti kemarin. Kita pilih spesialnya dengan Pisline. Untuk membuat paragraf ini ada previewnya di dalam. Bisa dilihat paragrafnya seperti itu hasilnya. Di sini juga bisa kita langsung program apakah mau rata tengah, rata kiri dan rata kanan atau rata kiri kanan. Di sini ada spasi jaraknya. Anda tidak perlu bingung ya karena di sini juga ada sama. Nah, ini sudah. Di sini juga ada mengatur spasi rata kiri, rata tengah dan rata kiri kanan. Untuk spasi di sini. Nah, jadi ketika Anda memerlukan jarak spasi tertentu tinggal di blok. Oke, ini satu spasi saja. Nah, untuk kurang lebih Anda bisa insert atau Anda ketik tambah lalu di garis bawah ya. Nah, untuk menu insert Anda bisa cari di sini ada address di home sini, di insert sini ya. Nah, di sini ada simbol. Anda bisa juga tambahkan kurang lebih di sini. Jadinya kan kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Anda bisa siasati sendiri. Nah, kan jadi paragrafnya seperti ini. Yang semula adalah seperti ini tadi. Oke. Nah, kalau sudah selesai sampai sini kita lanjutkan yang terakhir di bawah. Nah, yang terakhir adalah kita membuat ininya. Nih, kolom ketua, bendahara dan sekretaris. Oke, kita akan ketik. Yang pertama kita ketik dulu panitia pencarian dananya. Nah, ini tadi rata ini kita ketengahkan . menggunakan ini tombol yang ada di atas saja.
Seterusnya karena ini tadi 3 kolom, maka kita akan insert 3 kolom. Nah, kita insert aja 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Yang di atas tadi 2 kolom. Yang ini insert tabelnya, insert tabel dan kolomnya dipilih. Oke ya. Nah, kita tinggal isi. Nah, tinggal isi tagnya di sana. Ketua di mana, sekretaris di mana ya. Nah, oke, kita ketik ketua, enter. Woi, maaf. Nah, di sini oke, bisa tidak ya. Nah, ketik ketua, enter dan seterusnya. Lalu kita ketik lagi untuk kolom yang kedua di tengah. Di sini ya, kita ketik lagi misalnya maaf. Di sini bendahara, kita ketik bendahara seperti biasa. Nah, kita rata tengahkan posisinya supaya bagus. Nah, di sebelah sini sekretaris. Oke. Nah, sekretaris ya. Semula adalah rata seperti ini, rata kiri. Oke. Nah, kita tinggal blok. Kita blok, lalu kita ketengahkan. Oke, sudah selesai. Sudah tugas kita mengetik ini dalam waktu hanya sekitar 30 menit. Selanjutnya Anda tinggal edit dan menyimpannya. Lalu tugas Anda kirimkan ke formulir yang sudah disediakan bagi yang online, dan bagi yang offline tinggal disimpan di tempat yang aman. Nah, ini ada garis yang masih muncul ketika dicetak. Nah, di atas sudah hilang tadi yang 2 kolom, di bawah belum hilang karena belum dihapus bordernya. Jangan dihapus tabelnya, kita perlu, dan yang dihapus hanya bordernya. Caranya sama seperti tadi. Coba kita kembali dulu. Caranya sama seperti tadi. Kita blok tabelnya di sini bisa. Nah, atau di luar sini bisa juga membloknya, atau Anda blok seperti ini juga bisa, terserah. Nah, tinggal kita klik bagian border di sini. Nah, sudah keluar ini, Anda perlu menghilangkan bordernya. Pilih yang no border. Maka ketika dicetak, bordernya, kotak garisnya itu tidak ada, tidak akan tercetak, tidak akan terlihat. Yang ada hanyalah tabel yang kita perlukan untuk memisah kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, supaya jangan didorong menggunakan tab, menggunakan roller, atau apalagi konyol lagi itu menggunakan spasi mendorongnya. Itu tidak bakalan mau rapi ya. Jadi harus menggunakan kolom ya, kolom teks. Nah, kolom teks itu bisa aja sebenarnya sahabat, kalau rata seperti ini sama-sama. Sahabat bisa menggunakan pack layout juga ada kolom ya. Nah, ini ada kolom di sini. Tapi kalau menggunakan ini, sahabat akan kerepotan ketika melanjutkan di teks berikutnya. Jadi yang lebih efektif itu Anda insert tabel 3 kolom seperti ini, sahabat. Oke, terima kasih. Ini saja yang saya sampaikan kali ini. Jadi Anda tinggal mengedit. Kalau garis bawah, tinggal Anda underline. Sini garis bawah, tinggal Anda underline. Nah, mau ditebalkan, ditebal, bold. Oke, hidupkan. Sini perlu garis bawah, kita garis bawah. Oke, selesai sudah tugas Anda. Kirimkan ke yang bersangkutan ya, sesuai dengan perjanjian kita. Setiap tugas dikirimkan file yang diketik, tapi jangan lupa disimpan dulu filenya sesuai dengan nama file ini. Ctrl C, baik yang online ataupun offline disimpan dulu, jangan langsung dikirim karena sahabat tidak bisa mengirim tanpa ada file name. Jadi file name-nya jangan dirubah, sesuai dengan hal surat undangan makan, maka file name-nya adalah undangan makan. Anda tinggal simpan, save. Nah, habis itu di mana Anda mau menyimpan foldernya. Oke. Nah, kita buka di sini. Salah. Oke, kita cari foldernya. Nah, di sini ya, angkatan berapa ini? Belum bikin
folder, kita bikin folder dulu, new folder, beri nama di sini apa namanya, filenya, foldernya diberi nama. Nah, kemudian di dalamnya mau bikin folder lagi, klik lagi nanti open dulu, lalu klik lagi new folder, open dulu seperti ini sudah terbuka dokumen kursus angkatan 17. Bikin folder lagi di dalam folder, klik lagi new folder ya. Nah, kemudian di sini ketik undangan makan ya. Nah, itu oke. Kalau Anda memang mau menyimpan undangan makan ini dalam folder lagi ya, ketik aja di sini nama Anda misalnya ya, kursus online. Jadi bisa kita menyimpan lemari di dalam lemari, rak di dalam lemari begitu maksudnya. Di dalam kamar ada kamar lagi. Oke, kita buka dulu foldernya yang sudah dibikin, baru kita masukkan di dalam folder kursus online ini undangan makannya. Save, selesai, kirim file simpanan undangan makan ini ke Google Formulir yang sudah dikirimkan bagi yang kursus secara online, dan bagi yang kursus secara offline nanti filenya akan saya periksa penyimpanan Anda apakah benar-benar tersimpan dengan aman di dalam folder. Oke, selamat beraktivitas. Semoga ini bisa menjadi hal yang bisa dipahami bagaimana caranya mengetik yang benar dan teknik-teknik pengetikan yang benar di dalam Microsoft Word ketika kita menulis surat menyurat. Karena surat menyurat ini adalah hal yang agak susah ya dibanding kita menulis sebuah makalah. Kalau sahabat menulis sebuah makalah tidak banyak aturan yang harus diikuti. Asal Anda bisa membuat paragraf otomatis seperti ini tadi ya. Membuat paragraf otomatis di sini. Kalau daftar pustaka hanging, coba kita lihat. Nah, ini paragraf daftar pustaka. Kalau paragraf biasa Peacefully. Oke, ya. Nah, kemudian bisa mengatur jarak spasi di sini. Tiap komputer akan berbeda-beda. Nah, Anda bisa menggunakan tombol di sini atau menggunakan keyboard. Kalau keyboard di blok seperti ini ya, kita tekan Ctrl 1 maka dia 1 spasi. Kita tekan Ctrl 2 dia 2 spasi. Kalau kita tekan Ctrl 5 dia 1,5 spasi. Ya, sahabat-sahabat dan peserta kursus semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, waktu kita masih ada ya. Jangan lupa daftar hadirnya dikirim baik-baik. Kemudian filenya benar-benar file yang baru seperti ini. Jangan berganti-ganti komputer karena file eksistensinya nanti akan terbaca ketika Anda mengirim. Jika Anda menggunakan file punya orang di komputer orang ya, nah itu akan ada data-datanya nanti beda-beda. Ini saya jadi bingung ini. Ada berapa komputer yang digunakan untuk kursus, tapi tidak menjadi masalah. Asal Anda konfirmasi nanti ketika ditanyakan ada berapa komputer yang Anda pakai untuk mengetik. Sebab di tugas 1 komputernya beda ya, di tugas 2 lain lagi alamat IP-nya, komputernya, pengirimannya. Tapi tidak jadi masalah sebenarnya ya. Saya hanya untuk melacak apakah itu pekerjaan Anda ataukah itu bukan pekerjaan Anda yang sesuai dengan nama yang punya sertifikat nantinya. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa latih terus. Bagi yang kursus secara online, Anda bisa mengerjakannya berkali-kali dengan file-file yang baru. Kemudian bila sudah pas, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang saya kerjakan tadi, baru Anda kirim. Sebab langkah yang berbeda akan ketahuan beda ya, beda jalur ketikan Anda itu. Nah, jadi tidak bisa dibohong-bohongi ya, karena mengerjakan tugas satu macam bentuk surat seperti ini caranya itu berbeda-beda. Ada banyak cara. Saya mengajarkan satu cara saja. Ikuti cara yang saya ajarkan dan kirimkan sesuai dengan langkah-langkah ini. Untuk cara yang lain nanti di pembelajaran yang lain atau Anda kursus di tempat yang lain. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga Anda sukses. Semoga kursus ini bisa Anda ikuti sampai selesai dan Anda mendapatkan sertifikat selama 3 bulan itu berjumlah
84 jam pelajaran, teori dan praktek serta penugasan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.